Di sudut bumi yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota, berdiri sebuah rumah kayu tua yang tampak hampir menyatu dengan alam. Dindingnya berlumut, atapnya mulai rapuh dimakan usia. Di dalamnya, seorang wanita renta menjalani hari-harinya dengan diam dan kesabaran. Namanya Bu Marni, seorang ibu yang telah melewati masa muda dengan keringat dan air mata, namun tetap menyisakan kelembutan di wajahnya yang keriput. Setiap pagi, Bu Marni menyapu halaman beralaskan tanah merah. Ia menyiapkan secangkir teh panas untuk dirinya sendiri, lalu duduk di kursi reyot menghadap kebun kecil yang pernah dirawat bersama anak sematawayangnya, yaitu Dika. Ia mengulang rutinitas itu setiap hari, seolah berharap entah kapan Dika akan muncul dari kejauhan membawa kabar rindu. Namun bertahun-tahun berlalu, tak ada kabar, tak ada surat, apalagi kunjungan. Yang tersisa hanyalah kenangan dan harapan yang tak pernah padam. Sementara itu, di jantung kota metropolitan, Dika tumbuh menjadi nama besar. Ia dikenal sebagai salah satu pengusaha real estate tersukses di negeri itu. Dalam setiap wawancara, ia berbicara tentang kerja keras, kedisiplinan, dan ambisi. Namun, tak satu pun menyebutkan asal-usulnya. Masa lalunya seolah hilang ditelan kemewahan. Ia hidup dalam dunia kaca, di mana segala sesuatu tampak sempurna dari luar, namun kosong di dalam. Dika tak pernah kembali ke desa. Ia merasa tak ada yang perlu diingat. Ia membangun hidupnya dari nol, atau itulah yang ia yakini. Suatu hari, Dika menerima tawaran menarik dari tim investasinya, yaitu membangun sebuah resort mewah di daerah perbukitan yang masih alami. Tanah itu berada di atas sebuah desa kecil, dengan pemandangan lembah dan udara pegunungan yang sejuk. Ia menyetujui proyek itu tanpa ragu, tanpa pernah menyadari bahwa salah satu lahan yang akan dibebaskan adalah rumah kecil tempat Bu Marni tinggal. Pengacara dan aparat dikirim untuk mengurus pembebasan lahan. Bu Marni hanya bisa tergugu, tidak mengerti mengapa rumah yang dibangun dengan cinta kini harus dihancurkan demi kemewahan yang tak ia mengerti. Ia tak tahu bahwa tangan yang mencabut akar kehidupannya adalah tangan anaknya sendiri. Tetangganya menyarankan agar Bu Marni pergi ke kota mencari siapa pemilik proyek itu. Dengan tubuh renta dan uang seadanya, ia menempuh perjalanan jauh. Ia membawa sebuah foto lusuh potret Dika kecil yang ia simpan dalam dompetnya. Saat akhirnya tiba di kantor pusat perusahaan itu, tak ada yang menyambutnya. Ia dianggap pengemis tua yang tersesat. Ia menunggu seharian, berdiri di lobi, menggenggam erat fotonya. Namun, ia pulang dengan tangan hampa. Di malam-malam sepi, Bu Marni duduk di ranjang mengenang masa lalu. Ia ingat bagaimana ia menjahitkan seragam sekolah Dika dari kain sisa. Bagaimana ia menahan lapar agar Dika bisa makan.
bagaimana ia mencium dahi anaknya setiap malam sebelum tidur, meskipun kelelahan karena mencuci pakaian orang lain. Ia ingat saat Dika mendapat beasiswa ke kota dan pergi tanpa pernah kembali. Ia tidak pernah marah, hanya rindu yang tak pernah berbalas. Sementara itu, Dika terus larut dalam kesibukannya. Ia menandatangani dokumen pembebasan lahan tanpa memedulikan siapapun yang terdampak. Ia menganggap itu sebagai bagian dari bisnis. Perasaan manusia bagi Dika adalah variabel yang menghambat efisiensi. Tak ada tempat untuk sentimentalitas dalam dunia kapital. Namun malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dika bermimpi. Ia melihat seorang wanita tua duduk di tangga kayu, menangis diam-diam. Wajahnya tak jelas, tapi tatapannya terasa menusuk. Ia terbangun dengan keringat dingin. Beberapa hari kemudian, sebuah berita datang dari yayasan sosial yang bekerja sama dengan perusahaan Dika. Mereka memberitahu bahwa seorang wanita tua terlantar ditemukan sakit parah di pinggir jalan kota. Satu-satunya identitas yang ia miliki adalah sebuah foto anak laki-laki dengan tulisan, "Dika, anak ibu." Nama itu membuat Dika terdiam. Ia menolak percaya. Namun sesuatu dalam dirinya mulai retak. Ia meminta timnya mencari wanita itu. Ketika ia akhirnya berdiri di depan ranjang rumah sakit, tubuhnya kaku. Di sana terbaring wanita yang tubuhnya hampir tak dikenali. Namun di sisi ranjang tergantung foto itu. Foto dirinya di usia 5 tahun, memeluk boneka kayu yang dulu dibuat oleh sang ibu. Waktu seolah membeku, Dika menatap wajah itu, dan ingatannya runtuh satu persatu. Ia ingat rasa tangan kasar ibunya saat membasuh tubuhnya, suara lembutnya saat menina bobokan, dan pelukannya yang terakhir sebelum ia pergi ke kota. Ia sadar ia telah menghapus satu-satunya jiwa yang mencintainya tanpa syarat. Namun waktu tak bisa diulang. Bu Marni sudah terlalu lemah untuk membuka mata. Ia tak tahu bahwa anaknya telah kembali. Ia hanya bergumam lirih dalam tidurnya, menyebut nama Dika berulang kali. Beberapa hari kemudian, Bu Marni meninggal dunia. Ia pergi dalam diam, tanpa tahu bahwa anaknya telah ada di sisinya. Ia pergi tanpa dendam, tanpa amarah. Hanya membawa cinta yang tak pernah habis. Dika berdiri di depan makam ibunya dalam diam. Tak ada kata yang bisa menebus kepergiannya. Ia membatalkan proyek resort itu, membangun kembali rumah kecil ibunya, dan menjadikannya tempat singgah bagi para ibu tua yang terlantar. Sebuah rumah bernama Panti Marni, tempat cinta tak pernah diusir. Kadang dalam usaha kita meraih segalanya, kita kehilangan yang paling berharga, dan ketika kesadaran itu datang, seringkali sudah terlambat.
Tapi meskipun kita tak bisa membalikkan waktu, kita bisa memilih untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Dika kini hidup dalam sunyi yang berbeda. Ia tak lagi memburu kekayaan. Ia memburu arti. Ia duduk setiap sore di beranda rumah ibunya, memandangi langit senja, menanti sebuah suara yang takkan pernah kembali. Dan dalam setiap hembusan angin, ia tahu ibunya tak pernah benar-benar pergi.